Ya teman-teman, seperti inilah penampakan di belakang rumah kami ya. Jadi semuanya itu setara, seperti teman-teman lihat ya. Warnanya kayu-kayu, semua pagarnya kayu. Jadi tidak ada yang namanya satu pagar besi, satu pagar semen, satu pagar kayu ya. Semuanya setara. Dan yang sebelah sana itu perumahan di atas perumahan kami ya. Ukurannya, dan itu tetap teman-teman dia menggunakan kayu ya. Jadi yang besinya itu kalau teman-teman lihat itu, coba lihat, ada kan, itu perbatasan perumahan kami sama perumahan tetangga sebelah. Dan di setiap perumahan itu biasanya teman-teman ada tempat penampungan air seperti ini. Jadi penampungan air seperti ini itu digunakan kalau untuk menampung air supaya tidak banjir ya. Jadi kan kalau hujan ya, jadi air itu tidak semuanya serentak pergi ke selokan. Jadi ditampung di sini dulu, dan kalau sudah penuh baru pergi ke selokan. Nah, yang ini teman-teman ya, ini kan perbatasan pagar antara rumah saya dan rumah tetangga. Jadi kalau modelnya seperti ini ya teman-teman, untuk perbaikannya itu 50-50, jadi kita bagi dua ya. Nah, cara pembagiannya seperti ini ya, contohnya ya. Nah, ini kan pagar, ini menghadap ke tetangga saya ya. Jadi kalau pagar itu ada yang rusak, jadi tetangga saya yang harus perbaikin ya. Dan seperti ini, kalau yang ini, pagarnya menghadap ke sini, yang tidak ada kayu-kayunya ya, jadi yang mulus-mulus ya, itu adalah tanggung jawab saya. Jadi seumpamanya ini Lagi yang paling kita kan di Indonesia ini ya, kalau nyuci atau ngeringkan, itu nyuci kan biasanya pakai tangan atau pakai mesin lah. Kita ngeringkan kan tinggal digantung-gantung di luar ya, di halaman rumah ya. Nah kalau di sini tidak boleh. Jadi kemarin mama saya sempat boleh selama itu di bawah. Jadi kan kalau pagar itu kan teman-teman ada levelnya ya, mungkin levelnya pagarnya segini ya. Nah kamu bisa jemur itu pakaianmu harus seperti ini. Tidak boleh kamu jemur pagarmu sekian, kamu mau jemurnya di sini. Jadi ini pagar ini disesuaikan, jadi kayak kita mau bangun apa di belakang sebenarnya tidak boleh. Jadi semuanya saya mau bangun gudang nih ya di belakang. Kalau gudang pun saya mau bangun pagar segini, gudang saya ini ukurannya segini. Sedangkan pagar ini tidak terlalu tinggi teman-teman. Dan yang berikutnya itu kalau kita mau bakar-bakar ya, seumpamanya kalau di Indonesia kan biasa ya, kalau kita kotor sampah ya, nggak mau bayar yang tukang angkat sampah, kita bakarlah di rumah sampah kita, atau daun-daun kita mau bakarlah di rumah. Tidak boleh itu teman-teman. Jadi tidak ada bakar-bakaran. Sampah di sini kita itu bayar ya. Jadi kita bayar itu setiap, kalau nggak salah per 3 bulan ya. Dan itu 2 minggu sekali mereka datang langsung di depan rumah, langsung ngambil sampahnya. Dan yang paling unik lagi kan, biasanya kan di Indonesia itu ya mau pasang iklan-iklan ya di depan rumah, apalagi kalau sudah di depan jalan raya. Ya kalau di sini tidak boleh teman-teman. Jadi iklan, apalagi yang gambar-gambarnya yang aneh-aneh, yang tetangga tidak terlalu suka ya. Mungkin kadang-kadang saya pernah lihat sih, kalau kadang-kadang kalau musim ini election atau musim-musim pemilu ya, jadi mereka semuanya, aku mau milih Mister A atau Mister B, itu mereka akan taruh di depan rumah sementara saja. Tapi tidak terlalu besar juga sih, kecil-kecil saja, yang bukannya yang bermeter-meter dipanjang. Kalau di Indonesia kan mobilnya itu semakin gede rasanya semakin bagus ya. Kalau di sini tidak, jadi tidak boleh. Jadi nanti kalau tetangga kamu komplain ya, dan itu kamu bisa langsung di email ke manajemen, ngambil foto, kita ngambil foto, kita email ke manajemen dari perumahan ini, kamu langsung dapat warning itu. Jadi mereka view dulu, lihat, oh benar ternyata kamu langsung dapat peringatan. Nah, karena ada juga pasti teman-teman, rumah kita kan begini sudah modelnya ya, udah waktu dibeli ya. Terus teman-teman mau bilang, gue mau nih ada duit lebih, gue mau bangun mau adakan peningkatan lah, rumah saya dibuat cantik lah ya. Contohnya di Indonesia itu kan paling sering sekali di depan rumah ya, garasi, karena mobilnya nggak ada garasi daleman kan. Di Indonesia kan jarang banget yang, ya ada sih, tapi rata-rata garasi mungkin di luar ya ditaruh. Jadi teman-teman mau tambah nih yang atap untuk melindungi mobil, garasi tidak boleh, tidak boleh ada di sini. Nanti saya lihatkan juga di akhir video seperti apa pemandangan di perumahan tempat saya ya. Jadi tidak boleh itu kita mau tambah apa di depan, mau tambah kolam di depan, kolam ikan emas atau ikan berlian di depan, itu mungkin boleh. Tapi yang setahu saya, untuk khususnya untuk mau tambah itu seumpamanya atap di garasi depan, itu tidak diperbolehkan. Pokoknya intinya gini, kalau Anda mengadakan improvement atau mau dipercantik lah bahasa kita, mau rumah kamu mau bercantik atau mau ditambah, kamu harus mengajukan dulu permohonan
Jadi seumpamanya nih ya, kayak kami mau buat swimming pool di belakang rumah ya. Jadi pas sebelum membuat swimming pool itu kamu harus mengajukan. Kalau di Indonesia kan kadang-kadang orang ini rumahnya sekian sambil nunggu di approve ya. Kita bangun aja dulu, toh nanti diperkuat. Di sini tidak. Kalau di sini kita kalau mau buat apa-apa, jadi kita harus mengajukan dulu permohonan ya ke manajemen. Dan setelah disetujuin, kamu harus merealisasikan atau menjalankan atau merealisasikan ya. Aduh, lidahku nggak bisa. Jadi itu harus kamu wujudkan. Jadi kamu harus wujudkan selama 9 bulan. Jadi kamu kayak SIM aja modelnya. Oke, kamu dikasih izin nih ya, tapi ada nih tanggal expirednya. Jadi ada tetap gitu. Jadi kita nggak bisa kamu dikasih izin hari ini, aku bangunnya nanti 2 tahun lagi. Tidak boleh. Dan itu kata suamiku, kamu dikasih 9 bulan, tapi kalau kamu sudah tahu kamu butuh panjangan, kamu harus mengajukan. Mungkin bisa diperpanjang, tapi biasanya itu di banyak case ya, banyakkan case itu kamu harus mengajukan lagi. Jadi itu lagi, doi lagi, waktu-waktu lagi, oke? Dan seumpamanya kamu pengen nih ya rumah, nanti saya lihatlah teman-teman, pokoknya di sini perumahan di sini itu, kalau di Indonesia kan perumahannya ya, contohnya ya perumahan orang kaya lah di Indonesia, kayak level-level Pondok Indah kan, itu rumah itu serasa itu segitu, itu rumah model itu kayaknya pencerminan berapa duit kamu yang kamu punya. Jadi kelihatan ya kalau kita jalan ya, oh pasti rumah ini yang bagus-bagus ini ini yang mahal-mahal nih, pasti ini yang paling kaya nih dibandingkan tetangganya. Di sini kalau teman-teman lihat, ini level semuanya. Jadi ini udah dibangun, ini level semuanya. Jadi kita tidak bisa melihat oh ini yang kaya, ini yang miskin. Jadi semuanya harus, jadi kita harus perawatan. Jadi rumput itu teman-teman, kalau udah musim panas ya kita harus potong. Kalau kita tidak potong rumput ya malas-malas ya, tetap aja udah dikasih warning. Dan kalau kita mau ganti, seumpamanya mau ngecat ya teman-teman, mau ganti warna sukanya tuh ya di Indonesia sukanya tuh warna-warna yang terang kan, kayak orange, hijau, itu nggak bisa. Kalaupun kamu mengajukan, dijamin halal kamu nggak akan dapat approval. Jadi pokoknya yang warna-warna yang nyorak-nyorak itu, yang merusak, katanya orang sini ya, merusak mata atau nggak mata, jadi sakit banget ngeliat warnanya itu, dijamin nggak akan disetujuin ya. Atau kamu mau perpanjang, atau kamu tekstur rumah kamu mau ganti, yang tahunya tadi batako mau diganti karang laut atau seperti apa, mungkin bisa, tapi tidak bisa kamu rubah bentuknya. Mungkin kamu bisa replay ganti dengan itu, tapi sekali lagi harus ada approval dari manajemen. Nah, seperti itulah ya. Jadi itu banyak sekali. Ini sedikit aja sih peraturan yang saya share di sini teman-teman, yang kalau dibacain banyak sekali, dan saya kadang-kadang maksudnya apa itu juga kurang. Jadi inilah inti-intinya mungkin teman-teman saya mau share. Jadi hal-hal yang mungkin kita bisa dilakukan di Indonesia ya, belum tentu itu bisa dilakukan di negara lain. Dan kalau menurut saya sih, saya suka dengan peraturan ini, karena dengan kita jadi sama aja lah di Indonesia kan. Dikasih SIM, ada peraturannya, lampu merah ya stop ya, lampu hijau ya jalan ya, kalau di speed limitnya sekian ya harus diturutin. Jadi saya sebenarnya suka, jadi ini menjamin saya damai kalau suatu saat saya mau jual rumah saya ini, jadi value atau harga atau nilai dari rumah saya itu tidak akan menurun. Jadi dan orang pun jadi lebih tertarik kan teman-teman. Contoh kalau rumah sebelah atau rumah kami ini nggak pernah dipotong rumputnya, semua dinding jebol-jebol, pintu garasi di depan itu pada ambruk ya, kan orang juga nggak mau beli rumah. Kalaupun beli pasti akan jatuh, dan jatuhnya itu juga teman-teman nggak mungkin semuanya harga market 2 miliar ya, kamu mau beli rumah itu 1 miliar, tidak akan dilepas orang itu. Jadi dia memang sudah ada harga standar untuk rumah ini ya, bisa dijual, dan kamu pun jatuhnya pun kalau kamu berkurang tuh akan sangat sedikit saja gitu. Nah, inilah penampakan dari depannya. Seperti teman-teman lihat, tidak ada namanya itu garasi yang ada atapnya ya. Jadi parkir pun juga coba teman-teman lihat, satu arah ke sana. Jadi mobil yang parkir sebelah sini arahnya ke sini, yang ke sana arahnya sebelah sana. Jadi semuanya sama ya. Coba dilihat. Jadi tidak ada yang membedakan, yang mencolok sekali perbedaannya. Harus membayar $500 ke manajemen ini. Jadi itu biaya untuk cover
yang tim mereka ya, manajemen itu mereka punya manajemen salary. Kalau nggak salah berapa ya perumahan di sini? Kalau nggak salah itu mungkin ada 1000-an lebih teman-teman. Jadi ini kompleksnya lumayan besar sih. Tapi memang setiap kompleks itu paling pasti besar karena untuk maintenance dari kompleks sendiri itu tidak murah. Ya contohnya ya ada kayak tempat kami ada swimming pool. Jadi ada swimming pool sebelum masuk perumahan tuh, dan itu juga harus di maintenance lah perawatannya. Jadi taman-tamannya ya, tempat permainan anak-anaknya, rumput juga mesti dipotong. Jadi setiap musim bunga dipercantik, apalagi kalau udah mau masuk perumahan itu ya, itu bunga diganti, ditanam, Natal dekorasi dipasang, pokoknya itulah. Jadi $500 itu yang kita bayar per tahun. Oke. Dan itu kata suami saya tanya apakah ada peningkatan dari jelang waktu ini kan, bertahun-tahun ini apakah ada peningkatan harga. Dia bilang dulu pertamanya masih murah nih, pas komplek ini masih dibuka nih beberapa tahun, 2 atau 3 tahun tuh murah, tapi selanjutnya itu naik, setelah naik itu stabil di harganya. Nah yang berikutnya itu adalah asuransi teman-teman. Jadi di Indonesia ya, kalau asuransi yang menurut saya pemahaman masih kurang, tapi saya tidak bisa juga salahkan sih penduduk Indonesia cara berpikir kita mengenai asuransi, karena mungkin asuransi di Indonesia sama di sini itu tidak se-fleksibel di sini. Tapi memang di sini biaya asuransi itu tidak murah. Jadi asuransi semuanya diasuransikan teman-teman. Dan untuk rumah itu ya, asuransi yang kami bayar itu setahunnya itu $2.500 ya. Dan itu nilai asuransi itu akan meningkat. Jadi contohnya gini, kayak tahun berapa ya, kalau nggak salah 2008 ya, pokoknya udah lama lah, itu terjadi angin tornado di sini, jadi hurricane ya. Itu rumah itu jadi ada yang roofnya lepas lah, harus diganti. Nah setelah ada bencana harga asuransi itu akan naik. Kalau seumpamanya ada banjir ya, jangan diminta-minta ya, rumah ini kena banjir, pasti nanti berikutnya itu pasti asuransi itu akan naik. Jadi karena kan kita klaim ke insuransi atas kerusakan yang terjadi di rumah kita. Nah pasti, dan sisanya itu ya itu stabil dulu sampai ada musibah-musibah tertentu yang berdampak asuransi keluar dana yang lebih banyak. Itulah, jadi menurut saya itu tidak ada itu namanya gratis di dunia ini. Pokoknya contohnya ya, ini kan lagi berita-berita corona nih ya, Bapak Presiden akan memberikan duit ke setiap orang di setiap kepala keluarga ya, itu 2.500 kah 2.400, jadi sekitar 40 jutaan lah ya, per kepala per rumah ya. Terus ditambah lagi $500 per anak, oke. Dan kita sudah prediksi, bayangkan dia pengeluaran untuk virus ini aja katanya kalau nggak salah itu 2 triliun US, nggak tahu berapa itu sudah di Indonesia dirupiahkan. Dan kita berpikir itu tidak akanlah mungkin pemerintah akan mengeluarkan duit itu dengan segitu. Kalau nanti pasti suatu hari kita tahu itu apa pajak itu pasti akan naik. Jadi untuk mengcover biaya yang sudah dikeluarkan itu. Jadi tidak ada lah teman-teman yang namanya gratisnya. Oke, kembali lagi tadi yang asuransi ya. Jadi asuransi itu akan naik setelah ada kejadian musibah yang berdampak ke rumah itu ya. Jadi mungkin kalau rumah kebakaran, saya nggak tahu ya, tapi jarang sih di sini rumah kebakaran, karena semua itu sudah disetup sedemikian rupa. Kalau kebakaran mungkin itu terjadi karena keteledoran orang yang di rumah situ gitu. Tidak ada yang kalau di sini terjadi gara-gara listrik ini konslet. Belum pernah, saya nggak pernah dengar case-nya seperti itu ya. Dan yang berikutnya adalah pajak teman-teman. Ini pajak adalah yang mencekek ya, yang kasarannya mencekek sampai tidak bisa bernapas, oke. Dan pajak itu teman-teman yang tadi saya bilang kan, harga rumah itu aset, dan aset itu kan harganya nilainya akan selalu naik ya. Dan pajak itu teman-teman itu ngikutin harga rumah. Nggak tahu ya kalau di Indonesia itu pajak murah lah kalau menurut saya, tidak mahal, tapi saya nggak tahu, mungkin yang perumahan yang elit atau di perumahan mungkin pajaknya lebih tinggi ya. Nah untuk rumah kami aja teman-teman ya, itu rumah itu perumahan kami itu kita bayar 3.500 per tahun, bayangkan. Dan itu selalu naik harganya, oke. Jadi saya total ini cuma rumah saja ya tadi, pembayaran ke manajemen,
asuransi sama pajak ya, itu sudah saya keluarkan per tahun ya 6.500. Bayangkan teman-teman, jadi kalau saya rupiahkan itu sekitar 106 juta per tahun untuk pembayaran